Ya, kita lanjut ya untuk nomor 11. Hasil dari minus 15 min 25 tambah min 10. Nah, untuk soal model kayak gini, kita usahain kurungnya dibuka-bukain dulu ya. Nah di sini kalian bisa lihat nih, negatif ketemu negatif jadinya positif, positif ketemu negatif jadinya negatif. Ya, selanjutnya kurungnya dikeluarin. Minus 15. Nah, yang ini udah nggak ada kurungnya jadi 25 aja ya. Ini 10. Kan kalau kurung mau keluar lihat dulu sama sampingnya ada apa gitu ya. Ini udah dioperasikan. Ya, sekarang jadi minus 15 tambah 25. Dapatnya 10 ya. Min 10. Baru kita kerjakan semuanya jadi 0. 10 kurang 10. Ya, nomor 11 hasilnya 0. Lanjut di nomor 12. Dalam satu ujian, jawaban benar dapat skornya 3. Kalau salah min 1. Sedangkan kalau nggak jawab tuh 0. Nah, di sini terdapat 20 soal ya. Andi menjawab 14 benar, salahnya 4. Maka berapa skor yang didapatkan si Andi? Oke, dalam hal ini kita hitung dulu berapa sih yang kosong ya. Kan dari soal itu ada 20 semua soal ya. Jadi 20 itu terdiri dari benar tambah salah tambah kosong ya. Yang benarnya itu 14 tambah salahnya 4, berarti sisanya si kosong. Jadi 20 sama dengan 14 tambah 4 itu 18 ya. Jadi 20 kurang 18 sama dengan si kosong. Jadi yang kosong ada 2 soal. Nah, setelah itu baru kita cari skornya ya. Berapa sih skor dari ujian tersebut ya. Untuk benar dapat nilai 3. Berarti 14 ya yang benar ya. Kali 3 tambah. Yang salah juga ada skor, tapi skor negatif. Yang salahnya ada 4 dikali min 1. Ya, terakhir ada yang kosong. Yang kosong itu ada 2 ya. 2 dikali 0. Ya, makanya sekarang 14 dikali 3 dapatnya 42 tambah min 4 tambah 0. Maka hasil semua ini adalah 38. Jawabannya yang C. Ya, itu untuk nomor 12. Lanjut di nomor 13. Hasil dari 3/4 tambah 40% kurang 0,5. Nah, kalau kalian lihat di sini opsi pilihan gandanya kan pecahan semua ya. Berarti kita usahakan jadiin pecahan aja biar nanti nggak usah dikonversi lagi ya. Pertama, 3/4 ini udah pecahan ya. 3/4 tambah 40%. Apa sih arti 40%? 40/100. Nah, kalau kalian lihat ada yang gede-gede gini, baiknya sederhanain dulu. Jadi 2/5 ya, bagi dengan 20 nih semua atas bawah bagi 20, 2/5 ya. Tulis nih 2/5 kurang 0,5. Nah, 0,5 itu adalah 5/10. Bisa dikata ini adalah setengah. Jadi 3/4 tambah 2/5 kurang setengah. Nah, kalian bisa ngerjain yang
depannya dulu ya. Kita samain penyebut nih. 4 dan 5 jadinya ke 20, kaliin aja. Per gede ya 20. 3 kali 5 15 tambah 4 kali 2 adalah 8. Nah, baru dikurang ini nih. 1/2 bawahnya dibikin jadi 20. Berarti atasnya jadi 10 ya. Sekarang itu bagian atasnya aja. Jadi 15 tambah 8 23 dikurangin 10. Bawahnya udah sama nih 20. Maka hasilnya 13/20. Ya, jawabannya yang B. Lanjut di nomor 14. Urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil untuk 2/3, 0,5, 0,65, 70%, dan 5/8. Nah, paling gampang hal ini kita bikin ke desimal. Karena desimal tuh lebih detail lah ya. Nah, untuk yang pertama nih 2/3 dijadiin desimal itu 0,666 terus tidak berkesudahan ya. Terus 0 selanjutnya 0,65. Nah, ini gedean mana nih? Pasti kalian lihat, oh ini 66. Oh, lebih gede, ini lebih gede nih 0,66666 terus lebih gede. Lanjut 70%. 70% itu adalah 70/100. Bisa kita ubah dia menjadi 0,7. Dan terakhir 5/8. Biasanya ini yang bikin anak-anak tuh suka ngitung. Ya, hafalin aja kalau pembaginya 8 berarti atasnya tuh kali sama 0,125 ya. Jadi 5/8 itu adalah 0,625 ya. Nah, sekarang kita hitung mana sih yang paling besar. 0,6. Nah, ini ada nih 0,7. Berarti ini dia start duluan dari sini. Jadi 0,7. Lanjut. Mengecil ya, lama-lama mengecil. Karena dari terbesar ke terkecil. 0,666 dan seterusnya. Lanjut 0,65, terakhir 0,625. Maka ini adalah si 70%. Terus ini adalah 2/3, ini 0,65, dan yang terakhir ini adalah 5/8 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Hati-hati, anak-anak kalian harus teliti ya untuk yang kayak gini-gini. Seringkali kita salah pilih ya, padahal jawabannya udah benar. Ya, hati-hati yang di sini. Lanjut di nomor 15. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7/5 ya. Kita anggap ini gambarnya nih ya. Ini 7, ini 5 dalam perbandingan kan bukan angka asli. Jadi kita kasihin X di sini ya. 7X dan 5X. Jika lebarnya adalah 15 cm, lebar berarti yang ini nih ya. Ini adalah 15 cm. Tulis ya, 5X sama dengan 15 cm. Maka nilai X atau pengalinya adalah 15/5. Red. Hasilnya 3 cm ya pengalinya ya. Nah, berarti kalau mau cari panjangnya tinggal 7 dikali 3. Dapatnya 21 cm. Ya, panjangnya. Ada nih yang B ya. Kita lanjut nomor 16 ya. Hasil dari min 54 dibagi 9. Nah, ini kan negatif. Negatif.
dibagi sama positif. Kalian jangan mikirin negatifnya dulu, angkanya aja dulu ya. 54 dibagi 9 itu 6. Karena ini negatif depannya, negatif dibagi positif, pasanglah negatifnya di depan ya. Jadi minus 6. Nah, selanjutnya baru yang di sini. Nah, kenapa kita nggak pakai tambah dulu? Karena levelnya, derajatnya bagi sama kali itu general-generalnya nih dalam operasi ya. Sedangkan plus minus itu kelas 2-nya ya. Ya, rakyatnya. Jadi general duluan, rakyatnya belakangan. Oke, selanjutnya minus 8 kali 2 jadinya minus 16 ya. Barulah plusnya dipakai. Sekarang ngutang 6 ya, ngutang lagi 16, berarti ngutangnya tambah banyak. Minus 6 minus lagi 16 jadi minus 22 ya. Jawabannya yang B ya. Kalian kalau misalkan bingung nih, ini ada tambah ada kurang, ada tambah ada kurang, ingat tambah kurang yang menang, tambah kali kurang yang menang itu yang minus. Jadi minus 6 minus lagi sama 16 minus 22 ya. Lanjut di nomor 17. Rani memiliki pita 6 meter. Ia menggunakan 5/6 bagian untuk hiasan. Berapa meter pita yang digunakan? Berarti yang digunakan yang 5/6 ini kan? Ya. Jadi 6, dia menggunakan 5/6 bagian untuk hiasan kali 5/6. Berarti coret dong 1, 1. Hasilnya 5 meter. Nah, ini yang dia pakai untuk hiasan sebanyak 5 meter. Jawabannya yang B. Lanjut di nomor 18. Hasil dari 0,8 dikali 2,5 dibagi 4/5 ya. Seperti biasa, ini kan operasi general sama general nih, kali sama bagi itu sama, tapi kita duluin yang depan ya. Jadi 0,8 itu dijadiin pecahan biasa, yaitu 8/10. 8/10 kali 2,5. 2,5 itu dijadiin pecahan biasa, 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2 gitu ya. Nah, terakhir nanti bagi sama 4/5. Ini belakangan nih, yang ini belakangan ya. Ini dulu nih, kerjain 8 sama 2 coret 4, 10 sama 5 coret 2. Tinggal 4 sama 2 coretnya 2 lagi. Jadi 2, hasil dari ini 2 ya. 2 dibagi 4/5 ya. Sebenarnya ini kan 2/1, tapi satunya nggak usah ditulis, biarin aja ya. Jadi 2 ini boleh dibalik nih ya. Jadi kali 5/4. Nah, 2 sama 4 boleh coret ya, 2. Maka hasil akhirnya 5/2 atau 2 1/2. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 19. Perbandingan harga pulpen dan penghapus. Nah, ini sama-sama P nih depannya. Jadi kita bikin dia A dan B aja ya, biar beda. Adalah 4/1 ya. Jika harga 2 pulpen 8.000, harga 5 penghapus berapa ya. Nah, 2 pulpen 8.000, 2 pulpen itu A ya, sama dengan 8.000. Maka satu pulpennya adalah 8.000 dibagi 2. Coret ini ya, 4. Hasilnya 4.000. Ini harga si pulpen. Nah, dia bilang harga penghapus itu
pulpen banding penghapus itu 4:1. Berarti dari sini kita bisa cari harga penghapus ya. Penghapus atau B adalah 1/4 kali harga pulpen 4.000. Karena dia bilang kan 1/4 ya. Ini boleh coret. Jadi harga penghapus adalah Rp1.000. Nah, sekarang diminta berapa sih harga 5 penghapus? Berarti 5 dikali 1.000. Maka hasilnya Rp5.000. Ya, jawabannya yang B. 20. Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 10 pekerja dalam waktu 24 hari. Ya, kita konsepnya dulu ya. Satu pekerja dalam 1 hari menghasilkan 1 tugas. Ya. Nah, kalau ada 10 pekerja dalam 1 hari, maka akan menghasilkan 10 tugas. Nah, sekarang diminta dalam 24 hari. Ini target awal ya, 10 pekerja dalam 24 hari, maka ada 240 tugas. Nah, ini target yang harus diselesaikan oleh pemborong dalam sebuah proyek. Harus selesai 240 tugas ini ya. Nah, ternyata kita lihat hasilnya ya. Agar selesai dalam waktu 16 hari. Oh, dia mau lebih cepat. 16 hari harus selesai gitu. Kelamaan 24 hari. Oke, boleh, good. Berarti dari target awal 240 tugas dikerjakan dalam 16 hari. Berarti tinggal cari banyak pekerja ya. 240 dibagi sama 16. Hasilnya berapa pekerja? Ya, dapat 15. Ya. 240 bagi 16 adalah 15 pekerja. Apakah ini jawaban? Oh no. Kita lihat dulu. Banyak pekerja tambahan. Hati-hati dengan kalimat. Ada satu kalimat ini aja, jawaban harus diperhatikan. Yang diminta itu tambahannya. Berarti dari awal dia dari 10 pekerja menjadi 15 pekerja. Berarti tambahannya adalah 5 orang pekerja. Ini yang ditanya adalah yang B. Ya, jadi anak-anak kalian harus hati-hati ya. Teliti dengan kata-kata, teliti dengan apa yang ditanya. Oke?